Cerita Indoprima Badminton Club dengan Paul dimulai dari bapak. Tadi ngisi saus gimana? Bisa ya? Bisa sekarang. Oke, lihat topinya, lihat topinya. Oke, mantap, sudah ada tanda tangannya ya. Horas. Kita jadikan sebuah motivasi untuk lebih semangat lagi. Tuhan Yesus. cerita Indoprima Badminton Club dengan Paul dimulai dari tahun 2021 akhir, sekitar bulan Desember. Jadi pada saat itu di Lampung sedang ada event Kejurprov PBSI Lampung 2021 dan saya kebetulan ditunjuk menjadi ofisial atau pelatih dari kontingen Lampung Tengah, dan Paul menjadi salah satu atlet yang berpartisipasi di event tersebut. Sebelumnya, Paul adalah satu dari sekian banyak atlet yang karirnya terhambat karena COVID. Jadi di tahun 2020 Paul itu baru naik kelas ke kelas Taruna, di mana itu adalah kelas terakhir sebelum dia nantinya naik ke level dewasa. Jadi dimulai dari 2020-2021 sebenarnya itu adalah kesempatan terakhir bagi Paul untuk berprestasi di level junior sebelum di tahun 2022 akan naik di level dewasa. Namun sayangnya 2020 pandemi yang membuat semua kompetisi menjadi off selama kurang lebih 2 tahun. Jadi di kesempatan terakhir dia untuk berprestasi di level junior, sayangnya ternyata tidak ada kompetisi sama sekali. Di akhir 2021 ada event resmi dari PBSI, yaitu Kejurprov PBSI Lampung 2021. Alhamdulillah ternyata Paul bisa melewati babak demi babak dan akhirnya menjadi juara 1 di event Kejurprov PBSI Lampung 2021. Dengan status dia menjadi juara 1 di Kejurprov PBSI Lampung 2021, sebenarnya Paul memiliki hak dan kesempatan untuk mengikuti Seleknas. Jadi di awal tahun 2022 itu PBSI mengadakan Seleknas dan langsung dilaksanakan di Cipayung. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya sistem untuk masuk pelatnas kan melalui Kejurnas. Tapi entah kenapa saya juga kurang tahu, ternyata di awal 2022 kemarin sistemnya berubah, bukan berupa Kejurnas tetapi langsung Seleknas. Kalau Kejurnas itu kita kan bertanding di daerah-daerah tertentu. Tapi kalau Seleknas itu kita langsung bertanding di pelatnas PBSI Cipayung. Yang mana itu adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk siapapun atlet yang bertarung di bulu tangkis ini. Paul seharusnya memiliki kesempatan itu, dia bisa berangkat ke Cipayung untuk mengikuti Seleknas. Tapi saya tidak tahu kenapa ternyata Paul tidak diberangkatkan mengikuti Seleknas, padahal dia punya hak untuk mengikuti event itu. Tapi berhubung saya menjadi salah satu official di event Kejurprov tersebut, jadi tentu ada rasa memilikinya pun tinggi gitu loh. Walaupun Paul sebenarnya bukan atlet dari Indoprima, tapi karena saya ikut mendampingi menjadi official, tentu rasa memiliki saya ke Paul dan ke anak-anak lain di Lampung Tengah tentu saja besar. Jadi sebenarnya saat itu saya memperjuangkan Paul untuk bisa ikut Seleknas di Cipayung. Jadi saya mencoba menghubungi beberapa pengurus di Lampung untuk menanyakan kenapa Paul tidak diberangkatkan ini dan itu. Ternyata ya ada jawaban-jawaban yang sejujurnya saya kurang terlalu paham. Yang jelas pada akhirnya Paul tidak bisa berangkat ke Cipayung. Dari situ
saya resmi mengajak Paul di awal 2022 untuk bergabung dengan Indoprima, dan saya akan coba untuk membawa Paul ke kompetisi-kompetisi kejuaraan-kejuaraan resmi PBSI dan BWF di tahun 2022 ini. Sampai akhirnya selama 6 bulan Paul mengikuti 4 kejuaraan BWF. Seharusnya 5, tapi karena di satu pertandingan Paul tidak bisa bermain karena tidak mendapatkan izin dari sekolah. Jadi Paul total selama kurang lebih 6 bulan ini bermain di 4 kejuaraan BWF. Dan itu pun saya yakin menjadi pengalaman yang sungguh luar biasa, baik itu bagi Paul yang menjadi atlet maupun bagi saya sebagai pengurus klub. Juga saya sangat antusias untuk mengikuti proses dari mengikuti kejuaraan level provinsi, nasional, bahkan sampai di internasional. Sampai terakhir kemarin di Malang, kita bermain di sebuah kejuaraan yang levelnya bagi kami sangat tinggi, ya, Indonesia Master Super 100, di mana kita mengirimkan 2 atlet kita, Paul dan Dennis, untuk berkompetisi di kejuaraan tersebut. Ya, walaupun secara hasil kita tahu sendiri bahwa mereka berdua masih sangat jauh dari pesaing-pesaing yang lain, tapi itu sudah menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi kami, bagi Indoprima. On court 3, men single, match number 8, Paul James Simanjuntak, Indonesia, versus Walcott Cheuka, Thailand. Umpire Agung Safiullah dan Servijan Andik Rahmat Salim. Yang pasti motivasinya dari bapak bapak sih, kan bapak ya, aku sebagai pengurus gereja di Lampung, jadi ya motivasinya buat terusin itu. Kan kamu kan 4 bersaudara. 4. Kakak-kakakmu kan ada. Ya. Kenapa nggak mereka? Kenapa harus kamu? Mereka sudah memilih jalannya sendiri. Nah, kalau jadi pendeta kan harus ada panggilan buat jadi pendeta, bukan asal-asalan. Mau langsung mau jadi pendeta lah, mau sekolah Alkitab, nggak bisa, harus kita tanya Tuhan dulu gimana, kasih jalan, kasih apa sih namanya kalau di Islam itu, hidayah. Ya, macam itulah. Yang pasti tanya Tuhan, kita yang cari Tuhan. Nah, kita tanya gimana nih Tuhan, kasih aku jalan buat supaya Tuhan kasih jalan buat aku jadi pendeta. Kalau bukan jalannya, Tuhan kasih jalan juga. Jadi Tuhan kasihnya yang jalan buat jadi pendeta. Makin hari makin banyak jalannya buat ke sana. Salah satunya turnamen di Malang. Menurutku itu jalannya juga. Karena tadinya mau sekolah di Medan. Nah, Bapak suruh sekolah di Medan. Nah, tiba-tiba Bapak itu berubah pikiran, udah di Malang aja. Kan spontan, pas banget di Malang. Padahal aku belum kasih tahu Bapak bahwa ada turnamen di Malang. Nah, ya kaget aja. Kok bisa pas? Oh, ini mungkin jalannya Tuhan. Kenal Paul itu udah dari kelas 4, kelas 5 SD di badminton. Ketemunya tuh di ODSN. Kalau gua kenal Paul kalau kenal deketnya dari 2020. Kalau tahu Paul dari Paul masih kecil, waktu dia masih baru ikut latihan khususnya di badminton. Kalau gua kenal Paul dari 2003. Kenapa? Karena dia lahir pada Kenal abangnya. Betul. Kenalnya itu dari bayi,
Tapi kan bayi belum bisa ngomong, jadi pas udah bisa ngomong tuh udah kenal pas. Saya kenal Paul sejak kan memang satu gereja gitu kan, memang dari kecil emang udah kenal. Paul itu orangnya baik, ya gitulah, ya taat sama Tuhan, taat sama orang tua, yang pastinya selalu kasih positive vibes buat lingkungannya. Paul itu orangnya asik ya, anaknya cozy banget dah. Kalau sama yang tua-tua ya bisa berbaur. Dia juga smart, pintar, di sekolah juga luar biasa. Frank. Orangnya asik, terus mudah berbaur, terus nggak sombong. Yang pertama tuh suka cepu, kayak misalnya cepu tuh kayak saya lagi latihan males tuh kan, sering tuh kan aku latihan males, entah dibilangin ke orang tuanya itu Rani males banget latihannya gini gitu. Soalnya kan Bapak juga kesayangan mama itu kan, sayang banget itu. Nah terus yang lainnya tuh kayak bandingin gitu loh. Contohnya apa tuh? Contohnya tuh aku nih lihat nih kayak atau ini loh latihan ini serius, nggak main-main, nggak ngeluh kayak kamu latihan kamu aja nggak ada setengah dari Bang Paul, sombong kayak gitu banget. Latihan kayak ini, saya bilang aja ya kan abang udah gede, ya kamu harusnya nyontoh katanya gitu. Mana? Jadi selain ke Jogja ini mau bertanding, Paul ini mau ngapain sih? Cari musuh juga sih. Cari musuh ya? Kenapa nggak cari teman? Orang lain tuh cari musuh tuh gampang, cari teman tuh susah loh. Nah yang gampang itu. Yang pasti waktu buat latihan, waktu untuk mengurus orang tua. Kan sekarang di rumah ibu kan sakit, bisa dibilang lumpuh total lah, nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Nah, sebagai anak bungsu dan tinggal aku yang di rumah, ya aku harus mengorbanin itu. Kalau olahraga jangan sampai nggak olahraga lah, karena badan ini kan aset kita di masa tua. Tidak akan gantung raket, tapi menjadi pemain yang syariah. Sik bahasanya, pemain yang rohani. Kalau hal baik ya, dia tuh selalu baik, ngasih pinjaman duit buat abangnya. Hal yang baik dari Paul sama yang tua itu dia bisa menghormati, bisa tahu timing kapan waktunya bercanda, kapan waktunya serius. Apa ya baik-baik? Suka traktir, suka bercanda, apalagi ya? Kalau lagi perhatian banget sih, pernah. Hal terbaik yang paling diingat soal Paul itu pertama kali sih waktu teman-teman dari Lampung Tengah belum ada yang dikenal, baru Paul duluan yang dikenal. Jadi yang pertama kali diajak ngobrol tuh ya Paul. Pak baiknya itu ya mau ngobrol aja, mau terbuka gitu. Begitu sering ngobrol bareng, curhat bareng. Dia selalu merasa paling benar. Kenapa dia merasa paling benar? Iya, dia selalu ngomongin gua, John. Karena lu juga salah. Sehingga Dia Paul salah. mengingatkan lu, John. Dia tuh selalu salah, John.
paling ngeselin dari Paul? Mungkin karena di usia dia yang masih remaja, jadi sifat kekanak-kanakannya masih suka terbawa kalau lagi ngobrol. Gimana rasanya keluar dari penjara? Menikmati aja sih. Menikmati? Oke. Kita harus cari-cari suasana baru. Berkhianat sedikit nggak apa-apa ya? Apa? 3 minggu, inilah penghiburan. Rasanya ditinggal Paul kerasa sih, karena biasa hari-hari, karena kan gini, kita kan satu klub ya, ada jadwal main bareng setiap minggunya. Jadi biasanya main bareng sama Paul, sering partner juga, sering berlawanan juga. Ya begitu pas latihan gak ada Paul, kayak ada yang kurang aja. Apalagi pas di luar kan selesai latihan, karena kan gak hanya di lapangan aja, selesai latihan biasanya nongkrong, makan, interaksi. Jadi kayak ada yang kurus. Sering berantem, sering ya nggak ada yang bisa disuruh lagi lah. Kalau adik gue nih disuruh kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak mau dia. Ya begitulah ya. Karena lu nyuruh terus. Enggak dong. Jadi kesel lah lu. Maksi Mato Makan Sore ini sebenarnya kita sudah bersama atlet kita yang kemarin-kemarin sempat makan makanan sekolah, makanan asrama. Enak mana, Ul? Enak ini sebenarnya. Ya rasanya pasti sedih ya, harus banyak bersabar, terus bawa dalam doa. Ya mau sedih lah gitu kan, yaudah kenang-kenangan lah, mau foto dulu kan. Mah, Bang Paul di mana? Aku mau pergi dulu ke gereja, mau foto bareng gitu kan. Oh iya udah, Bang Paul udah pergi kok. Udah pergi, cepet banget gitu. Jadi nggak sempat foto bareng sama Bang Paul kemarin? Gak sempat. Ya sepi, nggak ada temen buat ngobrol, udah tuh main bulu tangkis, nggak ada. Ya walaupun baru akrabnya sekarang ya mungkin agak ada rasa kesepian sedikit ya, gara-gara berkurang juga teman bercandanya. Berikan kesan pesan Anda rasanya naik eskalator. Agak takut, baru pertama kali. Buat keluarga ya, mungkin susah ya dijelaskan. Udah masuk ke hati banget itu. Kalau soal keluarga, terima kasih sebesar-besarnya buat Bapak, semangat di sana, Bang Praim, Kak Debbie, keluarga Kak Debbie, Bang Misael dan istrinya, anak-anaknya. Terima kasih buat supportnya yang selalu mendukung saya. Terima kasih. Semangat untuk jaga mama di sana. Tuh. Setelah kejuaraan di Malang selesai, artinya sudah resmi bagi Paul untuk sementara waktu sampai jangka waktu yang belum ditentukan, Paul harus off dulu dari dunia bulu tangkis karena dia sedang fokus untuk melaksanakan pendidikan menjadi pendeta. Pokoknya sukses terus juga jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, semangat terus apa yang Paul sekarang lakuin. Semoga apa yang Paul cita-citain, semoga apa yang Paul lakuin itu sekarang menjadi berkat bagi banyak orang. Sukses. Buat Paul yang lagi pendidikan jauh di sana, tetap semangat, jaga kesehatan, harus bisa berbaur dengan sekitar. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi.
Tetap semangat, semoga pendidikan lancar di sana sehingga menjadi hamba Tuhan pendeta nyampe di sini, dan selalu doakan kami yang terbaik di sini. Semangat terus belajarnya, semangat berproses, tetap rendah hati, tetap setia dalam setiap perkara. Ingat, Tuhan selalu bersamamu. God bless you. Semangat! Dari saya, semangat dan selamat untuk Paul atas pilihan yang sudah dibuat. Mungkin ini bukanlah pilihan yang mudah, tapi ini menjadi pilihan yang sangat bijak bagi kamu, Paul. Semoga kamu bisa terus semangat, terus serius menjalani proses ini selama 2-3 tahun ke depan mengikuti pendidikan ini. Dan kita tidak tahu ke depannya seperti apa, tapi apabila nanti setelah selesai kamu pendidikan, kamu masih ingin berkarir di bulu tangkis, insya Allah pintu untuk menjadi pemain profesional masih terbuka bersama kita, Indo Prima. Pesan-pesannya yang pasti semangat lah. Masih banyak turnamen-turnamen di luar yang bisa Indonesia juara pasti, yang bisa buat nama Indonesia harum. Ya, sampai bertemu di kesuksesanku lah. Amin. Jadi malam ini kita perjalanan menuju Sekolah Alkitab Batu. Kita mau mengantarkan Paul ke sana, dan ya cukup sedih lah karena memang kita harus berpisah pada kesempatan kali ini, dan ini juga menjadi malam terakhir kita di Malang karena besok kami harus kembali ke kota asal kami masing-masing. Kita sudah sampai sekolahnya Paul. Bye-bye. Muah dulu dong. Selamat berkati. Gitu ya. Mas Richard, ini kami bermaksud buat mengantarkan saudara Paul kembali lagi ke Sekolah Alkitab Batu. Kita dari manajemen Indo Prima Badminton Club mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat pihak sekolah karena telah memberikan izin dan juga memaklumi kegiatan Paul ini sebagaimana mestinya, Mas. Gitu. Iya. Dan ngomong-ngomong tadi, sayang sekali ya pihak sekolah nggak ada yang menyaksikan ke sana karena ya itu pada sibuk semua. Pada sibuk semua, Iya. kita paham itu. Jadi tadi Paul sudah main dan memang takdirnya adalah kalah kayak gitu. Dan memang harus dituntut itu kalau harus memilih ya kan, antara di sini atau di sana gitu. Betul, iya kita paham itu, Mas. Jadi semoga memang setelah pertandingan ini Paul nanti bisa kembali fokus ke sekolah sebagaimana mestinya, dan nanti dia juga lulus dan jadi calon pendeta yang benar, Mas ya. Amin. Ya, jangan kaleng-kaleng loh. Bener. Itu aja, Mas Richard. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Sampaikan salam kami buat pimpinan di sini, Mas ya. Siap. Mohon maaf kalau misalkan kita nggak bisa ketemu dulu sebelumnya sama pimpinannya. Makasih. Nggak apa-apa. Gitulah, Mas ya. Ya. Karena berhubung udah malam juga, jadi kami juga langsung pulang aja, Mas, kalau gitu. Terima kasih udah ini sesuai dengan perjanjian untuk kembali Siap. hari ini. Iya, belum sampai 24 jam sih, Mas, sebenarnya. Betul sekali. Makasih. Iya, Sesuai sama-sama, dengan Mas. perjanjian hari ini sampai juga dengan selamat. Iya. Thank you ya. Sama-sama, Mas. Buat ini ya. Kemarin kalau nggak sampai berapa kali ujukan mungkin nggak akan naik sampai ke atas gitu. Betul. Cuma memang itu diapresiasi yang usahanya. Mas Harus, Mas. jauh dari Paul. Iya, jauh-jauh dari Lampung buat jemput Paulnya. Karena ini urgent, genting gitu. Iya, genting sekali. Genting gitu. Udah ya. Oh, baik-baik di sini ya. Mas, kita nitip ya adik kita. Siap. Mas. Ya, oke, siap. Satu kamar juga ya. Oh, satu kamar sama Mas Richard juga? Iya. Oh, oke. Kalau nakal-nakal dikit ya
Aman. Ya push up aja lah Bisa, masalah minimal ya. Oh, siap. Oke, Oke, Mas mari, Richard, mari, Mas. makasih banyak Mas. Makasih sama-sama. Ya. Tuhan berkati. Ya, pada paus. Tempat latihanmu? Tempat latihanmu? Ini parah nih. Jangan terlalu jauh lah. Sini, bawah sini. Ya, jadi sekarang ini kita sudah berada di depan persis asramanya Paul. Sebenarnya masih masuk lagi sih, cuman kita memang tidak bisa untuk masuk ke dalam lebih jauh lagi. Kita cuma sampai sini saja dan memang sekarang kita akan melepas Paul untuk selamanya lagi. Ya, itulah bocoran tahunnya, kita akan bertemu lagi ya. Semoga kita dikasih umur, dikasih rezeki, apapun itu untuk ketemu kembali. Oke? Ul? Oke. Terakhir? See you. God bless. God bless Indonesia, God bless semuanya. Baik-baik ya di sini ya Ul ya. Siap. Aman. Itulah kebersamaan kita dengan Paul. Dengan begitu sih. Dengan berakhirnya percakapan kita dengan Paul dan kita sudah sampai di Sekolah Alkitab Batu ini, berakhir pula video Diary of Indo Prima Badminton Club pada episode Farewell Paul. Terima kasih dan sampai jumpa pada Diary of Indo Prima Badminton selanjutnya.